Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Imam, Ihsan, Ivan, Widya, dan juga Tere. Di sini kelompok kami akan menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Beliau adalah Ignatius Jonan. Ignatius Jonan lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1963. Beliau adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia sejak 14 Oktober tahun 2016 hingga pada tanggal 20 Oktober tahun 2019. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Berikut adalah aktualisasi nilai-nilai berakhlak dari Ignatius Jonan. Pada kepemimpinan beliau menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dimulai dari pemberantasan percaloan tiket dengan menerapkan sistem boarding pass, tiket daring, dan penjualan melalui toko retail. Kemudian toilet stasiun yang awalnya harus membayar digratiskan dan diperbanyak jumlahnya sehingga ada di setiap stasiun. Kereta juga dilengkapi dengan fasilitas AC dan diberi larangan merokok, sehingga menimbulkan perasaan aman dan nyaman kepada penerima layanan. Ini mencerminkan aktualisasi dari nilai berorientasi pelayanan. Kemudian mengutip dari pendapat seorang ahli, yakni Aulich pada tahun 2011, yang mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas. Integritas itu sendiri dan transparansi. Dalam kepemimpinan Ignatius Jonan, beliau sukses membalikan kerugian seharga 83,5 miliar pada tahun 2008 menjadi keuntungan 158 miliar pada tahun 2009. Pada tahun 2013 bahkan telah mencatatkan laba sebesar 560,4 miliar. Jonan juga melipat gandakan aset kereta api Indonesia dari 5,7 triliun pada tahun 2008 menjadi 15,2 triliun pada tahun 2013. Atau terjadi peningkatan mendekati 3 kali lipat kepemimpinan yang mengutamakan aspek akuntabel dan integritas tinggi yang mengantarkan pada keberhasilan PT Kereta Api Indonesia yang mengalami keuntungan yang signifikan. Kemudian, pria yang lahir pada 21 Juni 1963 ini pernah terpilih sebagai CEO terbaik BUMN tahun 2013. Pada saat beliau menjabat sebagai Menteri SDM, penghargaan ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat kompeten. Strategi lain yang diterapkan oleh Jonan pada tahun 2010 sampai pada tahun 2014 yaitu terjadi peningkatan kenaikan gaji sejumlah pegawai, perubahan pada sistem PT Kereta Api Indonesia dengan melakukan transparansi internal dengan adanya Code of Conduct untuk meningkatkan perbaikan kinerja melalui sistem reward dan punishment kepada pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem yang harmonis dan adil. Kemudian Ignatius Jonan menunjukkan sikap loyal. Hal ini terbukti bahwa beliau menjabat sebagai Menteri Perhubungan di tahun 2013 setelah 2,5 tahun di reshuffle dari jabatannya. Namun pada kesempatan kedua beliau dipercayakan kembali sebagai Menteri ESDM di periode Presiden Joko Widodo. Beliau mampu mengimplementasikan bentuk loyalitas terhadap negara. Adaptasi terhadap perubahan zaman dimulai dari segi pola pikir yang terjadi kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi dan pergantian sistem tiket konvensional menjadi sistem tiket e-ticketing. Namun di era kepemimpinan Ignatius Jonan, ia mampu mengubah budaya untuk dibiasakan mengantri dan tertib masuk dan keluar stasiun melalui satu pintu. Sebagaimana adanya penurunan jumlah free rider dilihat melalui meningkatnya jumlah penumpang KRL, yaitu dalam jangka waktu sebulan dari e-ticketing diberlakukan terjadi kenaikan jumlah penggunaan sebesar 20%, yaitu sebesar 575.1344 pengguna KRL perharinya didapat dari Telkom Solution tahun 2013. Sebagai seorang pemimpin, Ignatius Jonan menunjukkan sosok yang konsisten terhadap visi dan misi yang telah dibawa dan mengajak orang lain untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misinya hingga ke level organisasi terendah. Menurut Didu dalam Paripurna tahun 2014, Ignatius Jonan menjadi agent of change PT Kereta Api Indonesia yang memberikan energi baru dalam membentuk nilai dan perilakunya yang baru dalam organisasi. Hal itu sangat penting dalam usahanya mencapai visi dan misi organisasi. Ini adalah
bentuk kolaboratif yang diterapkan dari Ignatius Jonan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Sekian pemaparan role model kelompok kami.